Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal mengenai dimensi 3. Ini soalnya nomor 14. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk A cm. Titik P terletak pada perpanjangan BC sehingga BC sama dengan CP. Jarak titik P ke bidang BDHF adalah. Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu kubus ABCDEFGH-nya. Jadi di sini dimisalkan ini kubusnya. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini kubusnya. Kemudian di sini rusuknya adalah A. Jadi ini A. Kemudian titik P terletak pada perpanjangan BC. Jadi di sini adalah BC. Berarti titik P ini perpanjangannya. Misalnya adalah ini perpanjangan BC. Sehingga BC sama dengan CP. Jadi di sini adalah titik P-nya. Jadi BC sama dengan CP. Berarti BC ini adalah rusuknya, kemudian CP-nya juga sama rusuknya. Ya, karena di sini BC sama dengan CP. Kemudian jarak titik P ke bidang BDHF. Jadi bidang BDHF ini adalah BDHF. Jadi ini bidangnya. BDHF. Ini sambungan BF-nya. Jadi jaraknya adalah di sini ini bukan bentuk sudut 90 derajat terhadap BP ini. Maka di sini yang membentuk sudut 90 derajat terhadap titik P ke bidang BDHF adalah, jadi kita tarik garis ini, yaitu garis ini. Maka ini sudutnya 90 derajat. Jadi jarak titik P ke bidang BDHF ini adalah PD. Berarti jaraknya adalah PD. Berarti kita cari jarak PD-nya ini. Jadi jarak PD ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi siku-sikunya ini adalah di sini. Jadi siku-sikunya di sini. Karena jarak titik P ke bidang BDHF ini adalah PD. Jadi siku-sikunya di sini. Berarti di sini memakai rumus Pitagoras yaitu PD sama dengan akar dari, karena di sini adalah sudut siku-sikunya, berarti titik terpanjangnya adalah depan sudut siku-siku ini, yaitu BP. Jadi di sini adalah BP kuadrat. Kemudian dikurangi dengan PD. Jadi di sini adalah dikurangi BD kuadrat. Jadi ini untuk mencari PD-nya. Maka di sini sama dengan akar dari BP ini yaitu BP, berarti ini A dan A berarti 2A, berarti di sini adalah 2A kuadrat, kemudian dikurangi dengan BD-nya. BD-nya ini adalah diagonal sisi, jadi BD ini jadi BD, yaitu diagonal sisi. Rumus diagonal sisi ini adalah A akar 2, berarti di sini dikurangi dengan A akar 2 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari ini 2A kuadrat adalah 4A kuadrat, kemudian dikurangi dengan ini A dikuadratkan adalah A kuadrat, kemudian dikali dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 4A kuadrat dikurangi dengan A kuadrat dikali 2 adalah 2A kuadrat. Jadi hasilnya di sini 4A kuadrat dikurangi 2A kuadrat, jadinya adalah 2A kuadrat. Maka di sini sama dengan ini yang bisa dikuadratkan adalah A kuadrat. Jadi akar dari A kuadrat ini adalah A. Jadi A akar 2. Jadi PD-nya adalah A akar 2 cm. Ini panjang PD-nya. Berarti di sini jawabannya adalah yang A. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 15, dalam kubus ABCDEFGH, titik S adalah titik tengah CD. Dan P adalah titik tengah diagonal ruang BH. Perbandingan antara volume limas PBCS dan volume kubus ABCDEFGH adalah. Jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu kubus ABCDEFGH-nya. Jadi ini gambar kubusnya, yaitu di sini kita namakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian S adalah titik tengah CD, jadi di sini CD, titik tengahnya misalnya di sini, yaitu di sini adalah S. Kemudian P adalah titik tengah diagonal ruang BH, berarti di sini BH ini kita tarik garis BH. Kemudian titik tengahnya, titik tengah ruang diagonalnya yaitu P. Jadi di sini adalah P-nya. Ini
P-nya. Kemudian limas PBCS. Berarti di sini limasnya adalah PBCS. Jadi kita sambungkan PBCS. Berarti S-nya ini nyambung ke sini. Yaitu ini kita sambungkan ke sini juga. Jadi di sini PBCS. Jadi limasnya adalah limas segitiga dan alasnya adalah BCS. Segitiga BCS ini alasnya. Kemudian kita cari volume limasnya karena di sini yang ditanyakan adalah perbandingan antara volume limas PBCS dan volume kubus ABCDEFGH. Di sini kita cari volume limas terlebih dahulu. Jadi di sini adalah volume PBCS. Jadi volume limas ini adalah di sini adalah 1/3 dikali dengan luas alas. Luas alasnya adalah luas BCS. Jadi luas alas ini adalah segitiga BCS ini alasnya. Jadi di sini yaitu segitiganya ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah di sini. Berarti di sini adalah luas alasnya ini setengah dikali dengan alas segitiganya. Alas segitiganya ini adalah BC, berarti di sini dikali BC, kemudian dikali dengan tingginya yaitu CS. Jadi di sini CS. Kemudian dikali dengan tinggi limasnya. Tinggi limasnya adalah ini. Ini tinggi limasnya. Jadi tinggi limas ini adalah misalnya di sini adalah titik O. Berarti di sini adalah PO. Jadi ini kita hitung volume limas PBCS-nya adalah dengan ini. Berarti di sini sama dengan 1/3 dikali dengan setengah, kemudian dikali dengan BC-nya. BC-nya ini rusuk kubusnya. Di sini tidak diketahui, kita misalkan adalah A. Berarti di sini dikali dengan A. Kemudian dikali dengan CS. CS ini adalah ini perpanjangan dari ini CD, berarti CS ini setengah CD. Jadi setengah dengan rusuknya. Jadi di sini adalah setengah A. Jadi CS-nya adalah setengah A, kemudian dikali dengan PO. PO ini adalah tinggi limasnya. Jadi tinggi limasnya ini adalah perpanjangan dari rusuk kubus ini, berarti setengah dengan rusuk kubusnya. Berarti di sini adalah setengah A. Jadi hasilnya di sini sama dengan, ini kita kalikan, jadi 1/3 dikali setengah, kemudian dikali A, dikali setengah A, hasilnya adalah 1/24 A pangkat 3. Jadi volume PBCS-nya ini adalah 1/24 A pangkat 3. Kemudian kita hitung volume kubusnya. Jadi volume kubus ini A, B, C, D, E, F, G, H. Ini volume kubusnya yaitu sama dengan, jadi rumus volume kubus ini adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisinya di sini adalah A, berarti A dikali dengan A. Hasilnya adalah sama dengan A pangkat 3. Jadi ini volume kubusnya. Berarti perbandingannya di sini adalah perbandingan PBCS berbanding dengan volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini perbandingannya adalah yaitu volume ini adalah 1/24. Jadi di sini adalah 1/24 A pangkat 3 berbanding dengan volume kubusnya adalah ini A pangkat 3. Jadi A pangkat 3-nya ini bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 1/24 berbanding dengan 1. Kemudian ini kita kalikan dengan 24 supaya perbandingannya tidak ada pecahan. Berarti dikali dengan 24 adalah ini 1 berbanding dengan 1 dikali 24 adalah 24. Jadi ini perbandingannya 1 berbanding 24. Jadi jawabannya adalah yang ini jawabannya. Kemudian nomor 16, diketahui TABCD limas beraturan, panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12/2 cm. Jarak A ke TC adalah, jadi di sini kita gambarkan terlebih dahulu limas TABCD yaitu limas beraturan. Ini kita misalkan limasnya yaitu limas TABCD. Ini limasnya. Kemudian panjang rusuk alasnya, panjang rusuk alas ini yaitu di alas, yaitu ini 12. Kemudian panjang rusuk tegaknya, panjang rusuk tegas ini adalah di sini, yaitu ini adalah 12/2. Kemudian jarak titik A
yaitu titik A di sini, ke garis TC. Jadi TC. Jadi jaraknya adalah ini. Ini jarak titik A ke TC membentuk sudut 90 derajat. Jadi ini jaraknya. Berarti kita hitung di sini. Ini kita pakai garis bantu. Di sini adalah AC. Jadi ini AC-nya. Nah, kita perhatikan segitiganya yaitu ACT atau di sini AC. Misalkan di sini adalah titik P. Berarti ACP. Ini kita cari misalnya titik A ke TC ini adalah AP. Berarti kita hitung AP-nya. Ini yang kita cari. Kemudian kita hitung jarak AC ini. Jadi jarak AC adalah sama dengan di sini 12. Kemudian karena ini 5 beraturan, berarti BC juga sama 12. Berarti AC ini adalah akar dari, kita gunakan rumus teorem Pitagoras, karena di sini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya adalah di sini, yaitu di titik B. Berarti AC ini adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari AB-nya 12, jadi 12 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Jadi di sini sama dengan akar dari 12 kuadrat ini adalah 144, jadi ditambah dengan 144. Hasilnya adalah sama dengan akar dari 288. Jadi 288 ini bisa diuraikan menjadi akar 2 dikali dengan akar 144. Jadi 144 ini adalah 12. Jadi akar dari 144 ini 12, berarti hasilnya di sini adalah 12 akar 2. Jadi dibalik jadi menjadi 12 akar 2 cm. Ini AC-nya. Jadi di sini AC-nya adalah 12 akar 2. Kemudian panjang TA-nya juga sama. Jadi di sini adalah 12 akar 2. Jadi di sini adalah segitiga sama kaki. Jadi kakinya adalah ini dan ini. Jadi AP ini adalah tinggi segitiga ACT. Berarti kita hitung AP-nya ini menggunakan teorem Pitagoras. Di sini siku-sikunya. Ini yaitu sama dengan akar dari, yaitu di sini sisi miringnya berarti adalah AC. Berarti di sini adalah AC kuadrat dikurangi dengan CP. Jadi di sini adalah CP kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari AC-nya adalah ini 12 akar 2, jadi di sini adalah 12 akar 2 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan CP. CP ini adalah setengah dari 12 akar 2, berarti di sini adalah 6 akar 2, jadi dikali di setengah ini 6 akar 2, di sini juga sama 6 akar 2. Maka di sini CP-nya yaitu 6 akar 2, jadi di sini adalah 6 akar 2 kuadrat. Maka di sini kita hitung yaitu sama dengan akar dari ini 12 dikuadratkan adalah 144, kemudian dikali dengan akar 2 dikuadratkan adalah 2, kemudian dikurangi dengan 6 dikuadratkan adalah 36, kemudian dikali dengan akar 2 kuadrat adalah 2. Jadi di sini sama dengan akar dari 144 dikali 2 adalah 288, dikurangi dengan 36 dikali 2 adalah 72. Maka hasilnya di sini sama dengan akar dari 288 dikurangi 72 adalah 216. Jadi akar dari 216 ini kita uraikan yaitu sama dengan akar dari 36 dikali dengan 6, akar 6. Jadi akar 36 dikali akar 6 ini hasilnya adalah sama dengan akar 36 ini adalah 6, jadi di sini adalah 6 akar 6. Jadi AP-nya adalah 6 akar 6 cm. Jadi jarak A ke TC, jadi A ke TC ini adalah AP, yaitu 6 akar 6 cm. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai dimensi 3.